Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, langsung saja perkenalkan. Kami dari kelompok 1 Praktikum Dinamika Kimia, kelas pendidikan Kimia 3C. Nama saya Dian Arifiani dengan NIM akhir 061 dan juga ada teman saya Rika Nurlaila NIM akhir 065 dari kelas pendidikan Kimia 3C sisi 1. Kami di sini akan mereview percobaan pertama praktikum dinamika kimia tentang kelarutan timbal balik sistem biner fenol air. Oke, sebelum kita masuk pada bahasan yang lebih dalam tentang percobaan ini, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama yaitu untuk memperoleh kurva komposisi sistem fenol air terhadap suhu pada tekanan tetap. Yang kedua, menentukan suhu kritis kelarutan timbal balik sistem fenol air. Oke, sekarang kita bahas mengenai dasar teori pada percobaan ini versi kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan kelarutan sistem biner fenol air? Kenapa bisa disebut sistem biner? Ya, nanti kita akan sampai pada sana. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, dalam sebuah larutan itu terdapat solvent dan solut. Solvent ini sering kita sebut sebagai zat pelarut dan solut ini adalah zat terlarut. Kelarutan atau solubilitas adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Ini ada sebuah ilustrasi tentang larutan. Nah, ini itu adalah rumus molekul dari struktur molekul dari fenol dan struktur molekul dari air. Fenol ini berperan sebagai solut atau zat terlarut dan air itu berperan sebagai solvent atau zat pelarut. Selanjutnya ada macam-macam larutan. Yang pertama adalah larutan hidrogen, yaitu campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fase atau lebih, dan terdapat batas yang jelas di antara fase-fase tersebut. Contohnya alkohol dengan air, kapur dengan pasir. Nah, pada percobaan kali ini, fenol dengan air pun ketika dicampurkan pertama kali pada suhu ruang, itu juga termasuk larutan hidrogen karena hanya bercampur sebagian. Nanti posisinya ketika dicampur, fenol itu akan berada di bawah dan airnya itu akan berada di atas. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan massa jenis. Massa jenis dari fenol itu lebih berat daripada massa jenis air. Yang kedua ada larutan homogen. Campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Contohnya seperti udara. Kita itu tidak bisa membedakan mana yang karbon dioksida, mana yang oksigen, mana yang nitrogen. Jadi semuanya itu dalam satu fase, yaitu fase gas di udara. Ada juga contoh gula dengan air. Nah, larutan fenol dengan air pun bisa membentuk larutan homogen dengan cara nanti ketika dipanaskan itu sudah mencapai titik kritis atau temperatur kritis, nanti akan berubah menjadi larutan homogen. Itu larutannya sudah larut sempurna. Selanjutnya ada kelarutan timbal balik, adalah kelarutan dari suatu larutan yang bercampur sebagian bila temperaturnya itu di bawah temperatur kritis. Sedangkan sistem biner fenol air itu merupakan sistem yang memperlihatkan sifat kelarutan timbal balik antara fenol dan air pada suhu tertentu dan tekanan tetap. Nah, air dan fenol itu ketika dicampurkan itu tidak akan saling campur pada suhu ruang ya teman-teman, tadi sudah dibahas sebelumnya. Nah, tadi kenapa bisa disebut sebagai biner? Karena komponen campurannya itu terdiri dari dua zat, yaitu fenol dan juga air. Fenol dan air ini akan berubah kelarutannya jika dalam campuran ini ditambahkan salah satu komponen penyusunnya, yaitu bisa fenol atau air. Namun, dalam percobaan kali ini,
yang ditambahkan itu adalah airnya. Nah, kelarutan timbal balik fenol air ini akan berubah ketika salah satu komponen penyusunnya ditambah. Pada tekanan tetap, hubungan antara komposisi campuran fenol air terhadap temperatur itu dilukiskan grafik berbentuk parabola. Nah, keterangannya, daerah L1 ini adalah fenol dalam air, L2 ini adalah air dalam fenol, XA itu mol fraksi air, XF itu mol fraksi fenol, XC adalah mol fraksi komponen pada suhu kritis atau kita sebut dengan TC. Nah, temperatur kritis di mana sih letaknya? Nah, temperatur kritis itu letaknya di sini. Ini letak TC. TC adalah temperatur pada saat campuran dapat bercampur secara homogen dan membentuk satu fasa. Penjelasannya, pada suhu T1, di sini dengan komposisi di antara A1 dan B1 atau pada suhu T2 dengan komposisi antara A2 dan B2, sistem itu berada pada dua fase atau daerah yang keruh. Jadi, larutan fenol dan air ketika dicampurkan pertama kali itu akan menjadi keruh, yang menandakan bahwa di dalam sistem itu terdapat dua fase, yaitu fase cair dan padat. Sedangkan di luar daerah kurva atau di atas suhu kritis, di sini itu sistem berada pada satu fase atau jernih. Ketika mengalami pemanasan, kenaikan suhu, dan sudah mencapai titik kritis, itu sistemnya menjadi satu fase, yaitu fase jernih. Nah, perubahan warna larutan dari jernih menjadi keruh, begitu pula sebaliknya, karena adanya perbedaan suhu. Kemudian ada perhitungan yang digunakan dalam percobaan ini, itu ada suhu rata-rata. Rumusnya ada T sama dengan T1 ditambah T2 dibagi 2. T1 itu sebagai suhu awal dan T2 itu adalah suhu ketika mencapai titik kritis dibagi 2. Ada jumlah mol zat, lambangnya adalah N. Rumusnya ada massa dibagi massa molekul relatif, atau biasanya MR itu kita sebut sebagai PM atau berat molekul. Kemudian juga ada fraksi mol. Fraksi mol itu adalah satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Rumusnya ada fraksi mol zat terlarut sama dengan NT dibagi NT plus NP. NT ini adalah mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Begitu juga dengan XP. XP itu fraksi mol zat pelarut sama dengan NP mol zat pelarut dibagi mol zat terlarut ditambah dengan mol zat pelarut. Nah, dengan fraksi mol zat terlarut jika ditambahkan dengan fraksi mol zat pelarut itu sama dengan 1. Kemudian juga ada persen massa. Persen massa ini menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Dirumuskan dengan persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut dikali 100% dibagi massa larutan. Begitu juga untuk persen zat pelarut. Rumusnya ada massa zat pelarut dikali 100% dibagi massa larutan. Nah, ini yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Rika Nurlela, dipersilahkan. Terima kasih.